Halo semuanya, pasar obat penurun berat badan ini lagi meledak banget kan? Nah, di tengah ledakan itu ada dua nama raksasa yang mendominasi panggung, Novo Nordisk dan Eli Lilly. Hari ini kita akan bedah tuntas keduanya buat cari tahu mana sih yang punya potensi lebih besar jadi investasi jawara di tahun 2026 nanti. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini duel sengit yang lagi jadi omongan panas di Wall Street. Memilih di antara keduanya itu bukan cuma soal pilih saham loh. Ini tentang memilih visi masa depan di salah satu sektor yang pertumbuhannya paling kencang saat ini. Jadi, yuk kita langsung selami lebih dalam. Dulu ya pertarungannya itu simple, siapa yang obatnya paling canggih. Tapi sekarang permainannya berubah total. Isunya bukan lagi soal inovasi di laboratorium, tapi soal kapasitas produksi di pabrik. Siapa yang bisa paling cepat bangun pabrik dan membanjiri pasar global dengan produknya. Itulah yang bakal jadi pemenangnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan mulai dengan pertarungan para raksasa, lalu kita sorot khusus Novo Nordisk, lanjut ke pertarungan head-to-head, adu dividen, dan ada panduan investor juga. Terakhir, tentu saja kesimpulan dan disclaimer penting. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertarungan para raksasa. Yuk kita kenalan dulu sama dua jagoan kita di arena ini. Di satu sisi, kita punya Novo Nordisk, sang pelopor dari Denmark, dengan jagoannya Wegovy dan Ozempic. Di sisi lain, ada penantang kuat dari Amerika, Eli Lilly, yang datang dengan Zepbound dan Mounjaro yang super efektif. Nah, tabel ini merangkum semuanya. Novo Nordisk, valuasinya lebih murah, tapi performa sahamnya diprediksi sedikit turun di 2025. Sebaliknya, Eli Lilly itu mahal banget, tapi pertumbuhannya diperkirakan bakal melesat. Sekarang kita fokus dulu ke Novo Nordisk. Kita akan coba gali lebih dalam apa sih sebenarnya strategi mereka dan apa yang bikin mereka unik di tengah persaingan yang makin panas ini. Nah, ini dia nih senjata rahasia Novo Nordisk di tahun 2026, Wegovy dalam bentuk pil. Coba deh bayangin dampaknya. Ada jutaan orang di luar sana yang mungkin enggan atau bahkan takut sama jarum suntik. Dengan adanya pil ini, Novo Nordisk bisa membuka pintu ke segmen pasar yang benar-benar baru dan super besar. Ini bisa jadi keunggulan yang luar biasa. Untuk membedah sebuah perusahaan, kita butuh alat bantu yang pas. Nah, kita akan pakai yang namanya analisis SWOT. Gampangnya, ini kayak rapor lengkap perusahaan. S untuk strengths atau kekuatan, W untuk weaknesses atau kelemahan, O untuk opportunities atau peluang, dan T untuk threats atau ancaman. Yuk kita lihat rapornya NVO. Mari kita bedah satu-satu. Kekuatannya jelas, mereka pemimpin pasar global dengan margin keuntungan kotor 80%. Itu besar banget. Kelemahannya, mereka terlalu bergantung sama satu jenis obat, yaitu semaglutide. Ini kayak punya toko yang laku keras tapi cuma jual satu barang. Berisiko kan? Peluangnya, pasar obat versi pil ini masih kayak samudra biru yang luas dan mereka bisa jadi yang pertama menaklukkannya. Terakhir, ancamannya juga nyata. Persaingan ketat dari Zepbound-nya Eli Lilly yang katanya lebih manjur dan juga tekanan dari pemerintah untuk menurunkan harga obat. Lengkap kan? Jadi setelah lihat rapor SWOT-nya tadi, NVVO cuma diem aja. Tentu enggak, mereka langsung gerak cepat. Mereka memangkas lemak dengan melakukan restrukturisasi biar lebih efisien, terus uang hasil penghematannya dipakai buat membangun otot, yaitu mengakuisisi pabrik-pabrik baru buat melipat gandakan kapasitas produksi. Ini namanya strategi bertahan sambil menyerang. Oke, sekarang kita masuk ke ronde utama, head to head. Saatnya kita adu langsung kedua raksasa ini berdasarkan metrik-metrik penting, dari nilai versus pertumbuhan, sampai kemudahan versus efikasi. Ini dia perbedaan paling mendasar di antara keduanya. NVO itu bisa dibilang saham value play, ibarat barang bagus yang lagi diskon, karena harganya sempat terpukul. Sementara itu LLY adalah saham growth play, harganya premium dan lagi di puncak-puncaknya. Perbedaan valuasinya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat rasio P per I. Anggap saja ini label harga yang kita bayar untuk setiap rupiah keuntungan perusahaan. Buat NVOE, kita bayar sekitar 16-21 kali lipat dari keuntungannya. Nah, buat LLY kita harus bayar 32-51 kali lipat. Artinya, pasar menilai LLY hampir 2 kali lebih mahal. Jadi, kalau kita sebagai konsumen, pilihannya jadi gini, mau hasil penurunan berat badan yang paling maksimal tapi harus disuntik, itu produknya LLY. Atau mau yang super praktis, tinggal minum pil setiap hari, nah itu jagoannya NVO.
Dua pilihan dengan nilai jual yang sangat berbeda. Kalau kita lihat, NVO ini seorang spesialis sejati. Hampir seluruh bisnisnya, lebih dari 90% ada di satu area, diabetes dan obesitas. Ini bisa jadi kekuatan karena mereka ahlinya, tapi di sisi lain ini juga risiko besar kalau pasar ini tiba-tiba kenapa-kenapa. Beda banget sama Eli Lilly. Mereka itu nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Selain di pasar obesitas, mereka juga punya calon jagoan di bidang lain, contohnya obat Alzheimer. Ini membuat mereka punya potensi lebih kuat untuk bertahan kalau misalnya pasar obesitas menghadapi tantangan yang tidak terduga. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang sering jadi pertimbangan penting buat investor, dividen. Atau gampangnya, ini adalah cara perusahaan membagikan keuntungannya langsung ke kita, para pemegang saham. Apa sih imbal hasil dividen atau dividen yield itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak bunga yang kita dapat dari deposito di bank. Kita taruh uang, kita dapat bunga. Nah, di sini kita investasi di saham, kita dapat dividen sebagai terima kasih. Semakin tinggi imbal hasilnya, semakin besar bunga tunai yang masuk ke kantong kita setiap tahunnya. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan kayak langit dan bumi. Imbal hasil dividen NVO itu sekitar 3%, sementara LLY cuma 0,65%. Artinya, NVO kasih kita uang tunai 4-5 kali lebih besar. Kenapa bisa gitu? Ini cerminan strategi mereka. NVO sebagai perusahaan yang lebih matang memilih membagikan keuntungannya. Sebaliknya, LLY menahan labanya untuk diinvestasikan kembali buat riset dan pengembangan demi mengejar pertumbuhan yang lebih agresif. Jadi, pilihannya jelas, mau uang tunai sekarang dari NVO atau potensi keuntungan harga saham yang lebih besar di masa depan dari LLY. Oke, setelah kita bedah semuanya tadi, mungkin ada yang bingung, jadi saya harus pilih yang mana? Tenang, jangan khawatir. Yuk kita buat panduan sederhananya. Nah, anggap aja slide ini contekan buat kamu. Coba tanya ke diri sendiri, kamu ini tipe investor yang seperti apa? Kalau kamu mencari saham yang harganya lebih masuk akal, suka dapat dividen rutin, dan percaya sama potensi pasar obat pil, ya NVO jawabannya. Tapi, kalau kamu lebih agresif, nggak masalah bayar mahal demi potensi pertumbuhan yang meledak, dan tertarik dengan diversifikasi bisnis mereka ke penyakit lain seperti Alzheimer, LLY bisa jadi pilihan yang lebih cocok. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Mari kita tarik kesimpulan akhirnya, dan yang paling penting, ada penafian yang harus kita perhatikan bersama. Jadi poin utamanya begini, NVO itu menawarkan sebuah paket yang cukup menarik dan rasional. Dia pemimpin pasar, tapi harganya nggak digoreng setinggi kompetitornya. Dia rajin bagi dividen, dan punya katalis pertumbuhan besar lewat inovasi pil oralnya. Ini bisa jadi pilihan menarik bagi investor yang ingin masuk ke sektor ini tapi waspada dengan valuasi yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir teman-teman, ini sangat penting untuk diingat. Semua yang kita bahas hari ini tujuannya murni untuk edukasi dan informasi ya. Ini bukan nasihat keuangan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Jadi selalu, dan saya ulangi, selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri atau yang sering disebut DYOR. Do your own research sebelum membuat keputusan investasi, oke?